Assalamualaikum. Hai Somu, Sohib Muhammadiyah. Kembali lagi dengan Ustadzah yang tak jemu-jemu akan memberikan kalian materi kemuhammadiyahan. Oke, jangan lupa klik like, subscribe, comment, and share. Sohib Muhammadiyah, materi apa sih yang akan kita bahas hari ini? Kalau gitu langsung aja yuk, cekidot. Sohib Muhammadiyah, materi kali ini adalah lanjutan dari materi yang kemarin. Jadi materi kemuhammadiyahan kelas 9 bab 1 meneladani pimpinan Muhammadiyah, yang ini part 2-nya. Kalian sudah menyimak part 1-nya kan? Kalau sudah, oke, langsung aja kita menuju pembahasan materi hari ini. Masih sama, kita akan bahas 11 tokoh pimpinan Muhammadiyah. Nah, kalau kemarin kita udah membahas Bagus Hadi Kusumo, A.R. Sultan Mansur, kemudian ada Kiai Haji Ahmad Badawi. Kalau sekarang kita akan bahas Haji Muhammad Yunus Anis, kemudian Kiai Haji Fakih Usman, kemudian ada A.R. Fahrudin, dan yang terakhir ada Kiai Haji Ashar Basir. Nah, oke, kalau gitu langsung aja kita mulai perkenalannya. Haji Muhammad Yunus Anis. Nah, kalian udah pernah belum sih kenalan sama Muhammad Yunus Anis? Kalau belum pernah, Ustadzah kenalkan kepada kalian sekarang juga. Muhammad Yunus Anis itu lahir di Kauman, Yogyakarta pada tanggal 3 Mei tahun 1903. Dan ayahnya ini merupakan seorang abdi dalam Keraton Yogyakarta. Itu Sobat Muhammadiyah. Kemudian Haji Muhammad Yunus Anis ini tercatat sebagai keturunan ke-18 dari Raja Brawijaya kelima loh Sohib Muhammadiyah. Dengan demikian beliau berhak menyandang gelar Raden. Gitu. Kalian gak usah iri ya gak punya gelar Raden. Oke, selanjutnya kita lihat riwayat pendidikan Yunus Anis. Nah, Sohib Muhammadiyah, pendidikan Yunus Anis ini yang pertama itu didapatkan dari kedua orang tuanya dan juga kakeknya, terutama dalam membaca Al-Quran dan pendidikan akhlak. Kemudian pendidikan formalnya itu dimulai dari Sekolah Rakyat Muhammadiyah Yogyakarta atau sekolah dasarnya. Kemudian dilanjutkan di Sekolah Al-Atas dan juga Sekolah Al-Irsyad di Batavia, atau nama lain dari Batavia yang sekarang itu adalah Jakarta, yang dibimbing oleh Syekh Ahmad Surkati, teman akrab dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pendidikan yang diterima di sekolah-sekolah tersebut telah membawa dirinya tampil sebagai seorang pemimpin Islam di Indonesia yang tangguh. Nah, setelah menamatkan pendidikan, Muhammad Yunus Anis aktif sebagai seorang mubaligh. Beliau banyak terjun ke masyarakat di berbagai daerah di Indonesia untuk mengembangkan misi dakwah dan Muhammadiyah. Nah, Sohib Muhammadiyah, tahukah kalian Yunus Anis ini terkenal sebagai seorang yang ahli di bidang administrasi dan juga organisasi. Luar biasa sekali. Beliau banyak mendirikan cabang Muhammadiyah di berbagai daerah di Indonesia loh Sohib Muhammadiyah. Wow, keren ya. Nah, selain itu apa aja sih peran dan kiprahnya di Muhammadiyah? Yang pertama, pada tahun 1924 sampai 1926, beliau menjabat sebagai pengurus cabang Muhammadiyah di Jakarta. Sejak saat itu, kepemimpinannya semakin menonjol dan memperoleh kepercayaan dari keluarga besar Muhammadiyah. Akhirnya, dalam 2 periode yang berbeda, beliau dipercaya sebagai Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yakni pada tahun 1934 sampai 1936 dan 1953 sampai 1958. Selanjutnya, pada Muktamar Muhammadiyah yang ke-34, Yunus Anis terpilih sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 1959 sampai 1962. Peran Yunus Anis yang lain, beliau mengawal gagasan tentang kepribadian Muhammadiyah yang diusulkan oleh Kiai Haji Fakih Usman dalam ceramahnya yang berjudul Apakah Muhammadiyah itu? Nah, peran yang kelima,
beliau selalu menjaga identitas Muhammadiyah dimanapun beliau berada dan tetap memberikan tabligh pada masyarakat meski sedang sibuk-sibuknya. Kemudian peran Yunus Anis dan kiprahnya untuk bangsa dan negara ini, yang pertama beliau pernah dipercaya untuk menjadi Kepala Pusroh atau Imam TNI Angkatan Darat Republik Indonesia. Sebagai Kepala Pusroh, beliau banyak memberikan pembinaan mental bagi para tentara. Yang kedua, Yunus Anis diminta oleh A.H. Nasution agar bersedia menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong atau DPR-GR yang sedang disusun oleh Presiden Soekarno. Sekalipun sempat mendapat banyak kritikan, namun Yunus Anis tetap menerima tawaran tersebut. Alasan beliau adalah ingin mewakili umat Islam dalam parlemen. Di tengah kesibukannya, Yunus Anis tetap meluangkan waktu untuk memberikan kegiatan yang bermanfaat untuk umat dan senantiasa menjaga identitas Muhammadiyah di kesehariannya dalam parlemen kepemerintahan. Oke, Sohib Muhammadiyah, selanjutnya kita akan membahas tentang Kiai Haji Fakih Usman. Nggak usah lama-lama, langsung aja kita bahas tentang biodata beliau terlebih dahulu. Beliau lahir di Gresik, Jawa Timur pada tanggal 2 Maret tahun 1904 Masehi. Beliau merupakan putra keempat dari keluarga yang gemar akan ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan agama maupun ilmu pengetahuan umum. Selanjutnya, riwayat pendidikan Fakih Usman. Masa kecilnya dilalui dengan belajar membaca Al-Quran dan ilmu pengetahuan umum dari ayahnya. Kemudian dilanjutkan belajar di pondok pesantren di Gresik sampai dengan tahun 1918. Dan dilanjutkan belajar di pondok pesantren luar Gresik sampai tahun 1924. Sohib Muhammadiyah, Fakih Usman ini terkenal memiliki etos kewirausahaan yang kuat dan kegiatan bisnisnya itu cukup besar. Beliau mendirikan beberapa perusahaan yang bergerak dalam bidang penyediaan alat-alat bangunan, galangan kapal, dan juga pabrik tenun di Gresik. Selanjutnya, Sohib Muhammadiyah, apa aja sih peran dan kiprah beliau di Muhammadiyah? Yang pertama, beliau aktif di Muhammadiyah itu sejak Muhammadiyah muncul di Gresik, yakni pada tahun 1922. Dan pada tahun 1925, beliau menjadi ketua grup Muhammadiyah Gresik, yang pada perkembangannya grup tersebut berubah menjadi salah satu cabang Muhammadiyah di wilayah Jawa Timur. Selanjutnya, karena kepiawaian sebagai ulama cendekiawan, beliau diangkat sebagai ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah Jawa Timur periode 1932 sampai 1936 yang berkedudukan di Surabaya. Kemudian pada tahun 1962 sampai 1965, Fakih Usman menjadi wakil ketua pimpinan pusat Muhammadiyah. Dan pada Muktamar Muhammadiyah yang ke-37 di Yogyakarta, Fakih Usman terpilih sebagai ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah. Namun, ketika beliau terpilih sebagai ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah, beliau ini sedang sakit. Dan hanya selang beberapa hari setelah beliau menerima amanah tersebut, beliau harus kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Sohib Muhammadiyah, Fakih Usman ini menjadi ketua pimpinan pusat Muhammadiyah yang tersingkat sepanjang sejarah Muhammadiyah selama ini. Selanjutnya, peran dan kiprah beliau, yakni beliau sebagai pencetus gagasan kepribadian Muhammadiyah yang jadi dasar ideologi persyarikatan Muhammadiyah. Selanjutnya, kiprah dan peran beliau bagi bangsa dan negara Republik Indonesia. Yang pertama, beliau aktif di Majelis Islam A'la Indonesia. Dan yang kedua, beliau belajar bahasa Belanda dan berani memakai celana panjang dan jas yang mana pada waktu itu belum membudaya di masyarakat Gresik. Next, selanjutnya Sohib Muhammadiyah Kiai Haji Abdul Razak Fahrudin atau yang biasa kita kenal dengan A.R. Fahrudin. Beliau lahir di Purwangan, Pakualaman tanggal 14 Februari tahun 1916 dan wafat pada tanggal 17 Maret 1995, usianya 79 kala itu.
Ayahnya ini seorang penghulu di Pura Pakualaman yang diangkat oleh Pakualam ke-8. Ayahnya berasal dari Brosot, Galur, Kulon Progo, dan ibunya Maimunah binti Kiai Haji Idris berasal dari Pakualaman. Selanjutnya, riwayat pendidikan A.R. Fahrudin. Pada tahun 1923, pertama kalinya A.R. Fahrudin belajar di lembaga pendidikan formal yakni di Standard School Muhammadiyah Bausaran, Yogyakarta. Kemudian pada tahun 1925 pindah di Standard School Muhammadiyah Prenggan, Kota Gede, Yogyakarta. Kemudian melanjutkan bersekolah di Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah, Yogyakarta. Dan baru 2 tahun di Mu'alimin, ayahnya memanggilnya untuk pulang ke Bleberan. Akhirnya beliau pulang ke Bleberan dan di sana beliau belajar kepada Kiai Haji Abdullah Rosad dan Kiai Haji Abu Ammar yang sudah ia anggap seperti ayahnya sendiri. A.R. Fahrudin ini terkenal sebagai sosok yang sederhana atau penuh kesederhanaan dan juga penebar kasih sayang serta piawai berkomunikasi. Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan peran dan kiprahnya di Muhammadiyah dulu. Yang pertama, beliau ini pernah menjadi guru di 10 lembaga pendidikan formal Muhammadiyah, bahkan lebih loh Sohib Muhammadiyah. Selanjutnya, beliau pernah menjadi ketua pemuda Muhammadiyah baik di ranting, cabang maupun di wilayah. Selanjutnya beliau menjadi ketua pimpinan Muhammadiyah sejak tahun 1971 sampai tahun 1990. Sepanjang sejarah, A.R. Fahrudin ini adalah ketua pimpinan pusat Muhammadiyah yang terlama. Kalau tadi Fakih Usman yang tersingkat, A.R. Fahrudin adalah ketua pimpinan pusat Muhammadiyah terlama sepanjang sejarah Muhammadiyah saat ini. Selanjutnya, A.R. Fahrudin ini tidak pernah meraup kekayaan selama beliau berkiprah di Muhammadiyah. Padahal tentu saja sangat mudah untuk mendapatkan harta pada posisinya kala itu. Nah, semasa hidup beliau itu lebih suka mengayuh sepeda ontel atau mengendarai sepeda motor keluaran tahun 1970-an. Sepeda motor itu pun pemberian dari seorang pengusaha batik karena tidak tega melihat orang penting di Muhammadiyah itu berdakwah di berbagai daerah menggunakan sepeda ontel. Bisa dibayangkan ya Sohib Muhammadiyah betapa sederhananya Kiai Haji A.R. Fahrudin ini. Selanjutnya, pada tahun 1980-an, beliau membantu PP Muhammadiyah memperluas Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan mengirimi surat Presiden Soeharto untuk meminjam uang sebesar 750 juta untuk membeli tanah. Namun, tidak disangka Presiden Soeharto justru membantu dana sebesar 500 juta karena sikap A.R. Fahrudin itu membuat Pak Presiden Soeharto itu percaya dan akhirnya membantu persyarikatan Muhammadiyah. Kemudian, kiprah beliau bagi bangsa dan negara Republik Indonesia, yakni pada tahun 1990, beliau diangkat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung atau DPA Republik Indonesia, dan beliau tidak mau menerima fasilitas kemewahan apapun. Ketika itu, beliau ditawari fasilitas mobil sedan seharga 42,5 juta rupiah. Dan untuk membeli mobil tersebut, pemerintah memberi subsidi sebesar 12,5 juta rupiah. Dan hanya perlu membayar sebesar 30 juta rupiah. Dan pembayarannya pun bisa dicicil selama menjadi anggota DPA. Tetapi pada waktu itu Pak A.R. Fahrudin merasa malu naik mobil sedan dan terkesan mewah. Akhirnya beliau memberikan tugas kepada putranya untuk menawarkan kepada orang yang berminat untuk membeli mobil tersebut. Begitu Sohib Muhammadiyah. Jadi sampai di sini kalian sudah cukup mengenal ya dan memahami tentang Kiai Haji A.R. Fahrudin. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan juga kita bisa mengambil keteladanan dari sikap-sikap beliau ini. Amin. Oke, pada sesi terakhir ini kita akan membahas Kiai Haji Ashar Bashir.
Kalau begitu langsung aja kita mulai perkenalannya. Kiai Haji Ashar Bashir lahir di Yogyakarta pada tanggal 21 November tahun 1928 dan wafat pada tanggal 28 Juni tahun 1994. Kiai Haji Ashar Bashir merupakan putra dari Bapak Haji Muhammad Bashir dan Ibu Siti Jilalah. Selanjutnya, riwayat pendidikan Kiai Haji Ashar Bashir. Yang pertama, pendidikannya dimulai dari Sekolah Rendah Muhammadiyah Suronatan, kemudian dilanjutkan belajar di pesantren Tremas Pacitan, dilanjutkan Madrasah Al-Falah Kauman, dan Madrasah Mubalighin 3 atau Tabligh School Muhammadiyah Yogyakarta, dan beliau mendapatkan beasiswa belajar di Universitas Baghdad, Irak sana. Nah, kemudian seperti apa sih peran dan kiprah Kiai Haji Ashar Bashir di Muhammadiyah? Yang pertama, sejak duduk di sekolah menengah, beliau itu sudah giat di Majelis Tabligh Muhammadiyah. Kemudian karir organisasinya itu dimulai sebagai juru tulis yang tugasnya mengetik dan mengantarkan surat. Barulah kemudian Kiai Haji Ashar Bashir itu masuk dalam jajaran pimpinan pusat Muhammadiyah, yakni di Majelis Tarjih Muhammadiyah sampai tahun 1985. Kemudian beliau pernah menjadi ketua pimpinan pusat Pemuda Muhammadiyah selama 2 periode berturut-turut. Dan pada Muktamar Muhammadiyah di Semarang tahun 1990, beliau masuk jajaran ketua pimpinan pusat Muhammadiyah. Dan yang terakhir, beliau menjabat sebagai ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah di Muktamar ke-42 di Yogyakarta. Kemudian seperti apa sih peran dan kiprah beliau bagi bangsa dan negara Indonesia? Yang pertama, beliau menjadi anggota TNI Hizbullah Batalion 36 Yogyakarta. Yang kedua, sepulangnya beliau belajar di Universitas Baghdad, Irak. Beliau menjadi dosen UGM Universitas Gadjah Mada. Yang ketiga, beliau itu ditunjuk pemerintah untuk menjadi perwakilan Amirul Haji Indonesia pada tahun 1994. Kemudian beliau menjadi Ketua MUI Pusat pada periode 1990 sampai 1995. Yang kelima, beliau menjadi anggota pengawas syariah Bank Muamalat Indonesia, dan yang terakhir beliau menjadi anggota MPR RI. Selanjutnya, Kiai Haji Ashar Bashir ini adalah ulama intelektual yang menyatakan bahwa Muhammadiyah itu menganut tasawuf positif seperti yang ditulis oleh Buya Hamka, yakni ada keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat. Orang dapat saja melakukan kegiatan yang berorientasi dunia tanpa meninggalkan zikir. Demikian ketegasan tokoh ini dalam menetapkan garis kebijakan Muhammadiyah. Di bawah kepemimpinannya, Muhammadiyah itu cukup intens memunculkan kegiatan yang berbentuk pengajian dan kajian yang mengurai berbagai persoalan umat dan pemikiran keislaman. Jadi begitu Sohib Muhammadiyah penjelasan singkatnya tentang Kiai Haji Ashar Bashir. Oke, nantikan selalu ya kelanjutan dari part ini. Jangan bosan untuk menyimak terus pokoknya. Kalau bosan boleh sambil nyemil, oke? Oke. Jadi tugas untuk kalian, buatlah PPT atau PowerPoint. Ini kisah pimpinan Muhammadiyah beserta peran dan kiprahnya di Muhammadiyah dan bagi bangsa dan negara. Ketentuannya sebagai berikut ya. Kelas 9A nomor absen ganjil Profesor Dr. Amin Rais. 9A nomor absen genap Profesor Dr. Syafi'i Ma'arif. Kemudian 9B nomor absen ganjil Din Syamsuddin. Yang 9B absen genap itu Dr. Haidar Nasir. Nah, materi boleh browsing, boleh pinjam buku, dan Ustazah kasih waktu 2 hari. PPT-nya kalau udah jadi langsung dikirim ke Ustazah. Oke, semangat, semoga Allah mudahkan.
Kurang dan lebihnya Ustazah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jazakumullah khairan katsiron. Semoga bermanfaat dan tunggu selalu video selanjutnya. Jangan lupa presensi di kolom komentar dengan format nama, kelas, dan nomor absen. Kalau begitu dari Ustazah cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.